program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Kamu harus dengar 102,6 FM Sastrasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Sahabat di Start FM, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program spesial di malam hari ini di ajang talk show eksklusif bersama Bung Ray Rangkuti. Kali ini kita mengangkat tema mengawal demokrasi dari buruknya politik identitas. Seperti kita bahas tadi sebelumnya bahwa begitu besar terkait dengan dampak politik identitas ini. Nah, tadi kita menyampaikan bahwa kesiapan masyarakat kita untuk peduli sebenarnya dengan isu-isu politik tentu akan sangat vital dalam pembangunan demokrasi kita. Nah, selanjutnya bahaya politik identitas akan kita kupas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bahaya politik identitas yang kita sampaikan. Nah, sekarang politik identitas menjual identitas untuk memperoleh suara, menjadikan isu-isu sensitif sebagai jualan politik. Tentu tidak sehat bagi demokrasi kita, namun pengaruhnya terhadap elektabilitas dan perolehan suara masih cukup signifikan. Nah, bagaimana Bung Ray ini melihat kondisi ini, politik identitas yang terus dilakukan memperoleh suara ini, menjadikan isu-isu sensitif ini? Ya, jadi pertama tentu mau tidak mau kita harus katakan harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jauh lebih khusus lagi adalah Bawaslu. Ya. Bawaslunya benar-benar harus sensitif karena bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi, politik identitas ini sebetulnya jauh lebih berbahaya bagi bangsa ini dari politik uang. Politik uang itu lagi-lagi berbahaya. Tapi jauh lebih berbahaya lagi adalah politik identitas ini. Oleh karena itu mestinya mereka zero tolerance terhadap semua praktek yang menghubungkan pelaksanaan pemilu ini dengan diskriminasi terhadap isu identitas tertentu. Itu satu. Nah, yang kedua, yang perlu terus-menerus kita tumbuhkan dan sadarkan kepada masyarakat kita, bahwa persoalan kita berbangsa ini kan sebetulnya bukan pada identitas itu. Tapi pada apa gitu? Pada kemauan mencari pemimpin yang bebas korupsi sebetulnya. Bebas korupsi. Karena bebas korupsi, moralnya bagus, macam-macam gitu, dan seterusnya itu tentu saja punya visi misi yang bagus untuk dalam mengelola bangsa dan negara ini ke depan gitu. Kenapa gitu? Karena seringkali saya juga sebutkan sebetulnya kita ini bukan kekurangan uang untuk membangun gitu. Yang kita kurang itu adalah pemimpin yang betul-betul mempergunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat gitu loh. Itu yang kita kurang gitu. Nah, oleh karena itu harus ditumbuhkan juga kepada kesadaran masyarakat itu, carilah pemimpin yang benar-benar mau mengelola uang kita yang diperuntukkan untuk kepentingan kita bersama-sama gitu. Sehingga dengan begitu semua problem-problem kemasyarakatan kita di dalam berbangsa dan bernegara ini terselesaikan gitu. Problemnya apa? Tentu saja kesejahteraan. Kedua, kesehatan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik. Cukup pangan, cukup sandang. Itu problem-problem kita. Yang kalau sebetulnya uang kita yang ada katakanlah APBN atau katakan APBD gitu benar-benar dikelola untuk kepentingan itu, insya Allah cepat kok kita bertumbuh gitu. Cepat kita naik gitu. Cepat semua problem-problem sosial politik kita ini bisa diselesaikan gitu. Nah, tapi kalau yang kita pilih karena misalnya hubungannya soal sukunya kan kira-kira gitu orangnya katakanlah misalnya sebut saja misalnya sesaleh apa begitu kira-kira sealim apa gitu apa istilahnya itu mungkin yang kita rasakan adalah seperti saat-saat ini kan, seperti tidak berkembang gitu. Pemilu tetap kita lakukan sekali 5 tahun, kita milih tetap 5 tahun, orangnya boleh saja ganti kira-kira gitu, tapi tabiatnya nggak ganti-ganti gitu kira-kira. Itu yang bahaya. Gitu aja gitu kira-kira. Nah, akhirnya kemudian kita pesimis. Akibat dari pesimis itu, sudahlah, yang penting pemilu ini uangnya kita minta kira-kira gitu Padahal sebetulnya pemilu ini alat yang efektif untuk memberi sanksi kepada politisi yang memang nggak bekerja. Kita kasih waktu mereka 5 tahun
untuk mengelola uang kita, membuat kebijakan, entah itu di level nasional maupun di tingkat daerah, bentuknya undang-undang, bentuknya perda, kan kira-kira gitu ya, supaya hidup kita lebih baik, lebih maju. Nah, itulah fungsi dari pemilu. Kita hukum mereka 5 tahunan. Kalau betul-betul nggak bekerja, tidak amanah, tidak dipilih lagi. Kita pilih lagi yang baru macam-macam dan sebagainya gitu, untuk mengelola kepercayaan yang kita berikan kepada mereka dalam rangka mensejahterakan kita, membuat kita damai, aman, tentram dan sejahtera gitu. Bung Ray, kita misalnya melihat ini perbedaan pilihan dalam demokrasi ya harusnya hal yang biasa, karena itu adalah demokrasi. Nah, dengan hanya ada 2 pasangan calon, nih pasangan calon Pilpres Presiden 01 dan 02 ini gitu kan. Nah, secara otomatis narasi politik akan tidak sehat ya memang kalau dia menjalar pada akar rumput gitu. Nah, Bung Ray melihat itu bagaimana misalnya? Udah sampai ke akar rumput kah misalnya? Udah sampai ke akar rumput gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pidato penutup dalam debat keempat kedua pasangan calon kemarin itu makin menyadarkan masyarakat kita bahwa sebetulnya di elit-elitnya itu nggak setegang yang kita bayangkan gitu ya. Itu lagi nggak seketat yang kita bayangkan, nggak sehitam putih yang kita bayangkan gitu ya. Kalau milih dia hitam, milih ini, milih yang kita suka putih misalnya, enggak gitu. Di antara mereka ya tetap saja sama-sama melihat ada putihnya kan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin pesan-pesan yang mereka sebutkan pada pidato penutup debat itu penting untuk kita sadari bersama. Inti debat itu kan sebetulnya pertama mereka punya komitmen mempertahankan negara dari ancaman ideologi manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu komitmen mereka berdua tuh. Itu udah jelas. Itu final dia. Satunya backgroundnya adalah TNI, yang kita tahu bahwa TNI itu paling sensitif lah pada isu-isu yang berhubungan dengan mengganti Pancasila, mengganti Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja sipil ya, kita tahu ya pengalamannya. Tapi kita juga tahu dia pernah melakukan pembubaran terhadap satu ormas Islam yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi record mereka sebetulnya teruji gitu ya, dalam konteks mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila gitu. Yang satunya militer yang kita sangat tahu tuh, bahkan pernah ikut berperang untuk mempertahankan apa yang disebut dengan NKRI, kira-kira gitu ya. Yang satunya sudah terbukti juga pernah melakukan pembubaran organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira gitu ya. Nah, turunannya sudah jelas. Kalau mereka sudah mengatakan kami tidak mungkin lagi tidak kompromi dengan mereka yang merongrong Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya uturannya udah jelas. Mereka nggak mau mengubah undang-undang, kira-kira gitu ya, nggak akan membuat peraturan yang dianggap undang-undang itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, apalagi undang-undang itu dianggap bersifat diskriminatif, misalnya hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok agama tertentu, misalnya begitu. Jelas mereka nggak mau. Nah, oleh karena itulah masyarakat di bawah ini harus sadar, harus memahami persoalannya sekarang bukan lagi soal apakah calon presiden ini akan begini-begini sesuai dengan yang ia pahami dalam ajaran agama, kira-kira begitu, atau sebaliknya tidak gitu. Nah, kalau keduanya sudah sama-sama seperti itu, nah kita cari keunggulan yang lain saja. Apa keunggulannya itu? Ya misalnya komitmen tentang anti korupsi gitu ya, komitmen untuk katakanlah misalnya bagaimana mengalokasikan APBN kita ini benar-benar untuk rakyat gitu ya, dan seterusnya. Itulah sekarang yang kita uji, yang kita beri rasa. Kalau kita merasa lebih percaya pada katakanlah misalnya 01, ya pilih 01. Tapi kalau kita lebih percaya pada 02 dalam kerangka yang kita sebutkan tadi, misalnya mengelola uang kita ya, tidak akan melakukan korupsi, akan menjamin keamanan kita gitu, ya pilihlah 02 dengan baik. Nggak perlu dipertentangkan dalam konteks identitas itu, karena keduanya sama-sama punya komitmen bahwa politik identitas itu sesuatu yang tidak boleh dalam ranah politik kita gitu. Sebenarnya tidak selesai sudah. Tinggal di bawah ini ya tidak perlu juga, harus di bawah ini jangan lagi ngotot-ngototan soal itu gitu. Tenang aja, santai aja ya. Yang mereka di atas aja kok ketawa ketiwi kan, kira-kira gitu ya. Ngopi macam-macam gitu. Lebih dari sekedar ngopi, mereka punya komitmen yang sama. Yaitu apa? Nggak akan ganti Undang-Undang Dasar, nggak akan ganti Pancasila. Bahkan mereka menolak keras adanya ideologi yang bertentangan dua
prinsip berbangsa dan bernegara ini gitu. Oke, tidak dipertentangkan lagi bisa baca Quran atau tidak misalnya kan itu. Lagi yang begitu-gituan diuji gitu ya. Oke, barangkali tanpa terasa kita sudah 1 jam berdialog nih. Terakhir nih Pak Bung Rai nih, harapannya sebagai personal ya, misalnya sebagai lembaga juga di lingkar madani gitu, dalam perbaikan demokrasi dan pendidikan politik kita misalnya, apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi saran Bung Rai terhadap ini masih ada kita? Waktu 2 minggu lagi. Pertama tentu kalau dirasa selama ini kuat identitas itu, sama-sama kita turunkan. Kembali jadikan politik ini sebagai panggung di mana kita justru memperkuat persatuan. Ya. Kira-kira gitu ya, memperkuat persatuan. Kok bisa gitu? Iya bisa. Siapapun pilihan Anda akan hormati, toh ia nanti tetap jadi presiden kita bersama. Itu ya. Dan kira-kira gitu ya. Kalau dia presiden ini lalai, kita ingatkan. Kalau ia benar, ya kita arahkan gitu ya. Betul gitu ya. Kita dukung macam-macam dan sebagainya gitu. Dan mungkin hanya bisa mengontrol presiden ini kalau kita rakyatnya bersatu. Gitu ya. Yang memilih dia dan tidak memilih dia bersatu, itu sama-sama mengontrol. Apakah semua programnya, visi misinya dijalankan atau tidak dalam kerangka menuju melaksanakan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ayat ke-5 atau pasal ke-5 bunyi Pancasila itu, yaitu menciptakan masyarakat adil dan sejahtera gitu. Artinya dihindari juga ujaran-ujaran kebencian. Tentu saja. Jangan menyakiti sesama anak bangsa. Tidak terlalu di dalam agama kita juga itu jelas dilarang gitu ya. Karena itu yang kita sebutkan tadi, hal itu berpotensi ya akan membuat kita sebagai bangsa pecah, retak gitu ya. Pecah dan retaknya itu bukan berarti ada yang merdeka gitu, Pak. Bahwa anak bangsa sudah tidak saling nyapa, kan artinya kita udah pecah. Hanya karena pilihan presiden yang 5 tahun ke depan itu juga bisa jadi kita ketemu lagi gitu. Malah udah terbukti kok. Malah berkoalisi lagi gitu ya. Pemilihan presidennya partainya beda, tapi pilihan gubernurnya mereka koalisi ya kan. Dulu Ibu Mega dengan Prabowo satu pasangan, sekarang berbeda gitu ya. Enggak usah jauh-jauh lah ya. Di pilpresnya partainya ini, dipilih Sumatera Utara partainya gabung gitu ya. Mungkin di pilkada nanti di Mandailing Natal gabung lagi tuh gitu. Nah itulah partai itu gitu. Nah sebagai rakyat kita juga harus fleksibel itu. Ya makanya kita harus ingatkan teguhkan dalam diri kita di politik ini yang penting adalah cari pemimpin yang benar-benar amanah. Itu aja kira-kira. Terima kasih Bung Rai yang telah hadir di studio Radio Start FM kita ini. Demokrasi tentunya harus dimaknai sebagai sesuatu yang menyenangkan, pun halnya dengan pemilu ya. Pemilu yang seharusnya dirayakan segenap rakyat dalam pemilihan wakil rakyat, pemilihan pemimpin negara sudah seharusnya berjalan asik dan damai. Artinya kita nikmati saja. Demikianlah acara kita di malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis, durasinya 60 menit bersama. Meskipun politik identitas masih marak, kita tidak boleh kehilangan harapan. Politik yang bersih akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemajuan. Politik kotor ini bisa kita lawan, tentunya bermula dari diri kita sendiri. Makasih Bung Rai. Kita jumpa kembali lain waktu, mudah-mudahan lebih sering lagi datang ke tanah kelahiran ini di Tanoha Sorangan untuk terus berupaya memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Tepat di formasi pukul 9 ini kita kembali bergabung dengan redaksi Start News untuk mendengarkan berita seputar Bumi Kordang 9 Mandailing Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.